Video ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Supervisi Pendidikan Kelompok 6. Halo, nama aku Deliana Azahra. Halo, nama aku Elin Fatina. Hai, nama aku Naftulica Sabrina. Halo, aku Salwa Sabila. Halo, aku Hasani Takwim. Kami dari kelompok 6. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Deliana Azahra di SDN 085 Cembulet. Di sini saya sudah bersama Bapak Iman Nurzaman selaku Kepala Sekolah dan Ibu Nurliani selaku kurikulum di sekolah SDN 085 Cembulet. Mungkin langsung saja kita langsung ke wawancaranya. Oke. Setelah ada atau udah tahu caranya, nah bagaimana cara kepala sekolah merumuskan masalah tersebut, Bu? Merumuskan masalah tersebut dengan mengambil hasil dari penemuan-penemuan, kemudian mengkomunikasikan juga dengan guru-guru semua, maka kita mengambil kesimpulan, oh ini ada masalah yang harus kita hadapi dan kita cari solusi bersama untuk menghadapi masalah tersebut. Ya, dengan misalkan di dalam lapangan ada anak yang kurang memahami karena ketika di supervisi ada metode yang kurang tepat, jadi ada solusi. Nanti harus bagaimana memperbaiki-nya. Apakah pernah Ibu dari kepala sekolah ataupun dari kurikulum mensupervisi secara individual gitu? Sering kan? Oh sering. Video. Ada kayak ngobrol secara face sering. to face. Itu outputnya tuh lebih baik dari secara individual ataukah dengan cara yang tadi disebutkan yang dua? Kalau dilihat outputnya, berhasilannya ya lebih baik dengan cara mengobrol individual, karena kan itu mah bisa langsung ya. Sekarang mengajar, kalau ada kendala langsung dikasih solusi gitu kan. Jadi lebih baik seperti itu. Kan supervisi, tapi kalau supervisi secara menyeluruh mah kan dengan administrasi dan sebagainya yang harus disiapkan. Tapi kalau misalkan dengan individual ngobrol, ya seperti studi kasus ya. Jadi kalau itu bisa mencari solusi. Kan kadang-kadang cara dari seorang guru dengan guru lain berbeda ya cara mengatasinya. Jadi kita ambil bagaimana ya cara yang terbaik dan termudah untuk menghadapi sebuah kasus gitu. Ya. Bu Elin dari mana? Dari kelas, Bu. Ngajarnya gimana tadi kelasnya? Oh iya, Ibu mau ada yang dibicarain? Oh, boleh ditunggu. Ibu, tadi tuh kan saya mengajar di kelas nih. Di kelas 5 pelajaran PKN mungkin anak-anaknya mulai pada aktif ya, Bu. Susah diarahin juga. Oh iya Bu, emang kalau kelas 5 SD mah umur-umurnya lagi aktif. Paling dari saya mah nitip aja kayak di kelasnya tuh dikasih semangat anaknya, terus diarahin, dikasih kayak tepuk yang biar semangat, terus dikasih motivasi. Terus pembelajarannya jangan cuma ngajar doang, dikasih variasi kayak game atau apa. Oh iya, Bu, sebenarnya dari sayanya juga udah melakukan metode pembelajaran yang seperti Ibu bilang melalui video dan games, tapi menurut saya karena anak-anaknya yang sulit juga, Bu, jadi berisik di kelas, susah diarahin juga, Bu. Iya Bu, nanti saya carikan solusinya, nanti bakal dibahas di rapat mingguan. Ibu Naftali, Bu. Bagaimana? Bisa ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, jadi saya ingin mengadakan kegiatan supervisi. Nah, kegiatan supervisi itu menurut saya mending dilaksanakan sering. Bu
semua, karena keadaan mau UAS, jadi lebih baik kita mengadakan supervisi secara individu. Boleh Bu. Berarti nanti kita akan panggil satu-satu ya Bu ya, mengenai guru-guru dan kita tanya mungkin ya Bu mengenai pembelajaran di kelas ya, seperti itu. Oh iya Bu, Ibu manggil saya ada keperluan apa ya? Oh iya Bu Deli, jadi dari Ibu Kepsek mau nanya beberapa hal mengenai pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Oh boleh Ibu. Dari Ibu Dewi sendiri, gimana proses pembelajaran di kelasnya? Untuk pembelajaran di kelas, alhamdulillah sih Bu lancar. Terus juga anak-anak excited untuk mengikuti pembelajaran ketika saya mengajar. Mungkin yang menjadi penunjang mereka mau belajar dengan saya yaitu metode dan variasi yang saya pakai ketika mengajar. Pertama dari metodenya saya nggak ceramah saja, tapi juga ada metode demonstrasi yang mana mereka langsung bisa mempraktekannya di depan kelas kepada teman-temannya. Terus juga untuk variasinya, saya suka pakai suara, terus atau alat peraga, video dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa fokus ke materi yang sedang saya ajarkan kayak gitu Bu. Oh alhamdulillah ya Bu Deli kalau misalkan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu itu berjalan dengan lancar. Di sini saya juga lihat ya Bu, alhamdulillah di data peserta didik di kelas Ibu, alhamdulillah anak-anaknya pintar-pintar juga. Jadi melihat juga keberhasilan yang dilaksanakan oleh pembelajaran dari Ibu. Nih, keren-keren nilai-nilai anak-anaknya di sini juga pada aktif, rajin mengumpulkan tugas. Oh mungkin Ibu yang menjadi faktor keberhasilan pembelajaran itu tuh nggak cuma dari sayanya aja, tetapi dari siswanya pun mereka punya potensi dan mau belajar terhadap materi yang akan diajarkan kayak gitu. Oh iya Bu, dipertahankan yang baiknya, terus ditingkatkan lagi, terus juga jangan lupa hadir di rapat triwulan nanti. Selamat siang Pak Akmal. Jadi tujuan kami memanggil Pak Akmal ke sini, ini dari Ibu Kepsek ada beberapa hal yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran Bapak di kelas. Oh begitu Bu, silahkan. Bagaimana proses pembelajaran Bapak di kelas? Untuk saya sendiri kan Bu pegang pelajaran seni. Jadi saya menyampaikan sedikit materi, terus kebanyakan kita itu belajarnya secara praktek. Misalkan si anak disuruh bikin kerajinan atau disuruh menggambar sesuatu, jadi kita lebih ke praktek. Jadi tidak ada suatu hal yang menjadi permasalahan dan urgent untuk dibicarakan. Jadi kalau dikatakan itu secara keseluruhan ya bisa dikatakan aman. Dari Bapak Akmal sendiri melihat suasana kelas, gimana antusias si peserta didik dalam kelas? Secara antusias di kelas si peserta didik itu lebih antusias di bagian praktek. Nah kalau di bagian pemaparan materi atau penyampaian materi itu mereka kurang. Jadi itulah kenapa saya lebih banyak ke praktek biar si muridnya tetap antusias. Oh gitu ya Pak, berarti memang lebih banyak praktik ya dari penyampaian materinya. Nah tapi kan kita perlu ya untuk semacam UAS atau UTS untuk anak-anak. Jadi mungkin walaupun praktik nanti lebih disampaikan lagi materi-materi yang disampaikan yang ada di dalam kurikulum biar anak-anaknya dapat mengerjakan UAS dan juga UTS dengan baik gitu Pak. Oke baiklah kalau begitu Bu, akan saya usahakan biar itu bisa diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Menarik ya Bapak, tadi ada setelah adanya evaluasi atau penilaian itu ada reward terhadap guru yang terbaik mungkin ya. Itu kalau boleh tahu motivasinya untuk memberikan reward itu apa ya Pak? Jadi kan reward itu diberikan, nanti kita ada rapat ya sebulan sekali gitu, evaluasi sebulan dan kenapa. Nah di situ kita sampaikan ini belajarnya sudah sesuai dengan kebutuhan, karena memang setiap orang ada skill yang berbeda itu. Kita saling berbagi di situ. Itu kita katakan dulu itu yang nanti dia diberikan banyak lah reward. Itu bisa jadi uang gratis ya. Amin. Kemudian bisa
prestasi hal yang baik lah, kemudian itu menunjang kualitas pembelajaran. Selama ini apa ribet nih? Biasanya dikasih langsung dikasih. Oh, bentuknya bentuk nominal uang gitu Pak. Kemarin tuh yang ada piagam, piagam, piagam. nih yang rajin, kalau yang terajin coba kasih piagam masih ya sekolah untuk supaya tujuannya sebetulnya memberi termotivasi yang lain, karena kita sendiri juga ada yang malas-malasan musik karena semuanya bukan sengaja ya Pak, dapat termotivasi itu ya seperti itu aja. Halo Bu Deli. Halo Ibu. Selamat siang Ibu Kapsek dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita bisa berkumpul lagi pada kegiatan rapat triwulan pada kali ini. Yang mana nantinya rapat ini akan membahas mengenai bagaimana keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar kita di sekolah, terus juga mengenai hambatan-hambatan dan juga hal-hal yang dibicarakan mengenai progres dari sekolah. Baik, langsung saja kita mulai rapat triwulan pada kali ini. Alhamdulillah ya, pembelajaran yang sudah dilaksanakan Ibu Bapak sekalian sudah bagus di semester kali ini. Semoga nantinya kegiatan pembelajaran dapat disiapkan dengan baik oleh anak-anak dan juga nanti anak-anak dapat mencapai nilai yang bagus gitu di UAS-nya. Nah mungkin untuk kegiatan rapat triwulan kali ini kita sudahkan ya Bu. Nah selanjutnya akan ada yang disampaikan nih oleh Ibu Kapsek. Boleh mungkin Bu. Baik, di sini saya ada sedikit reward buat Ibu Deli karena Ibu Deli mendapat nilai tertinggi dari penilaian supervisi kami. Berikut mungkinnya reward yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kapsek. Selamat kepada Ibu Deli. Ibu Deli. Baik, Ibu terima kasih atas apresiasinya terhadap usaha yang sudah saya lakukan selama saya mengajar. Mungkin kedepannya nanti apa yang sudah saya lakukan dan baik itu akan saya pertahankan, dan mungkin yang kurangnya nanti saya akan perbaiki dan tingkatkan. Semoga itu. Baik, boleh dipertahankan sama ditingkatkan lagi kemajuannya. Nah untuk Bapak Ibu yang lain jangan berkecil hati karena reward ini semata-mata hanya sebagai penyemangat, juga motivasi kepada Bapak Ibu sekalian dari Ibu Kapsek dan juga dari kami tim kurikulum yang mengurus setiap kegiatan pembelajaran.